Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua atlet dan ofisial kembali terpapar COVID-19 di Merauke. Kalah atlet dan ofisial cabur gulat di Merauke berkelahi dengan juri. Atlet renang Papua berhasil menambah emas. Kasus positif COVID-19 pada klaster PON Papua terus bertambah. Selasa kemarin di klaster Merauke, 2 orang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Salah satunya adalah panitia pelaksana anggar dari Kalimantan Tengah. Kedua orang dinyatakan positif berdasarkan pelacakan yang dilakukan Satgas COVID-19 Merauke. Pelacakan dilakukan terhadap salah satu atlet anggar Kalimantan Tengah yang sebelumnya sudah terpapar. Sementara seorang lagi dari hasil penelusuran pasien yang terpapar di cabang olahraga catur. Berapa dok? Kalau untuk kita di Merauke tambahan 2 ya hari ini itu satu panpel anggar ya dari Kalteng, kemudian satu kontak erat dari panpel catur yang awal-awal yang pertama kali terkonfirmasi ya, yang salah satu panpel dengan istrinya. Ya, panpelnya dari Merauke apa dari PPP? Yang dari pertama itu yang dari Jayapura. Oh dari Jayapura itu. Jayapura. Sama sini itu. Iya. Dok, ya. jadi dia kan membawa istrinya. Oh gitu. Kemudian istrinya hari ini terkonfirmasi. Dok, untuk hari ini per tanggal 12 ini sudah berapa dok yang terawat? Kemarin kan 24 termasuk 4 yang sembuh itu. Jadi sekarang 25 kan kemarin tambahan 1. Tambah 1 ya. Ya kemarin tuh 9. Jadi sekarang berapa dok semua paling? Tambah 2 ya udah. 27 ya. Ratusan atlet yang akan pulang ke daerah asal saat ini sedang menjalani tes usap di berbagai venue. Sementara jumlah atlet dan ofisial yang terpapar di Merauke mencapai 27 orang. Mereka harus menjalani isolasi sementara sebelum diizinkan kembali ke daerah masing-masing. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Final pertandingan gulat kelas 74 kg antara Papua dan Kalimantan Selatan yang digelar di Gor Futsal Diaspora Merauke Selasa kemarin berakhir ricuh. Tim gulat Papua tidak puas dengan hasil penilaian juri sehingga merangsek masuk dan berusaha memukul panitia penyelenggara. Situasi makin keruh saat sejumlah pendukung ikut turun ke arena gulat dan mengejar panitia pelaksana serta juri yang dituduh tidak adil memberikan penilaian. Petugas keamanan akhirnya turun tangan untuk meredam situasi. Gusti Randa, pengurus Persatuan Gulat Indonesia, mengatakan kericuhan seperti ini seringkali terjadi dan biasanya dipicu ketidakpuasan. GSI memohon maaf bahwa ada sedikit hambatan tadi ketika partai antara Kalimantan Selatan dengan Papua. Saya kira persoalan ketidakpuasan dalam sebuah pertandingan itu memang biasa dalam pertandingan. Nah, bagaimana penyelesaiannya tentu kita harapkan masing-masing pihak dapat menerima. Maka pertandingan dilanjutkan. Meskipun ada catatan bagi PPPGSI, pertandingan tersebut dimenangkan secara walk out. Kan begitu, tidak mau bertanding. Nah, dipersilakan. Saya mendapatkan kabar bahwa teman-teman akan melanjutkan persoalan itu ke BAORI, Badan Olahraga Republik Indonesia. Saya kira itu langkah yang tepat agar pertandingan tetap berjalan. Lalu bagi yang belum puas bisa melanjutkan kepada BAORI itu. Nah, ya udah kita menunggu itu.
Tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada panitia pelaksana, pada keamanan, pada Polres dan jajaran-jajarannya, dan tentu juga masyarakat, para penonton yang akhirnya pertandingan dapat kita laksanakan sampai akhir perebutan juara 1-2-nya. Melakukan walkout tadi dari mana? Kenapa? Yang walkout tadi dari? Yang walkout itu tadi dari Papua. Dari Papua tidak mau meneruskan pertandingan. Alasan walkout kenapa? Ya, alasan walkout karena menganggap pertandingan itu tidak menguntungkan dari sisi dari Papua. Karena yang protes Papua, tapi akhirnya yang mendapatkan nilai misalnya itu malah dari pihak lawan. Nah kan main sebuah pesta kan biasa ada piring pecah segala macam lah. Itu nggak jadi problem. Tapi mudah-mudahan ke depan aja. Kita masih ada 3 hari ke depan, masih ada 9 emas dipertandingkan dengan 9 kelas, semuanya akan berjalan lancar. Tim gulat Papua akhirnya memilih walkout atau meninggalkan arena sehingga pegulat Kalimantan Selatan keluar sebagai pemenang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Cabang bola kaki putri Papua berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan tim Jawa Barat di Stadion Katalpal Merauke, Papua Selasa kemarin. Kedua kesebelasan sejak babak pertama bermain agresif dan saling menyerang. Beberapa peluang tercipta namun kandas di depan gawang. Gol baru tercipta di babak kedua di menit ke-71. Tendangan Lisa Majar berhasil menggetarkan gawang Jawa Barat sehingga mengubah skor menjadi 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah 1-0 untuk kemenangan Papua. Sontak, para pendukung setia tuan rumah langsung bersorak gembira. Tidak terkecuali mereka yang sengaja datang jauh dari pegunungan dengan berpakaian adat Koteka. Medali emas langsung diserahkan ke tim tuan rumah oleh Ketua KONI Pusat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim sepak bola putra Papua lolos di babak 6 besar grup D cabang olahraga sepak bola PON 20. Tim tuan rumah berhasil mengalahkan Sumatera Utara 2-0 di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Senin lalu. Di babak pertama, serangan demi serangan dilancarkan Sumatera Utara, namun sulit menembus pertahanan Papua. Sementara tuan rumah beberapa kali gagal memanfaatkan peluang di depan gawang. Pelatih tim Papua Edward Ifak Dalam akhirnya mengganti Salvador Ayomi dengan Kapten Ricky Cawor di menit ke-35. Top skorer Ricky akhirnya mengubah permainan Papua menjadi lebih agresif. Namun hingga babak pertama berakhir, skor tidak berubah 0-0. Baru pada babak kedua, tepatnya di menit ke-64, Martin Alessandro Dusai berhasil memanfaatkan tendangan penjuru dan menjebol gawang Sumatera Utara. Keunggulan 1-0 tidak menurunkan serangan Papua ke pertahanan Sumatera Utara. Di penghujung pertandingan, akhirnya Papua kembali menambah gol lewat tendangan pemain depan, Arodi Uopdana, dan skor berubah menjadi 2-0 hingga peluit panjang berbunyi. Tim ini ya salah satu tim juga punya kekuatan, mereka punya organisasi cukup baik itu, dan mereka punya pemain-pemain punya kualitas yang bagus itu. Organisasi mereka rapi dan mereka juga punya penyerang-penyerang yang punya kecepatan dan punya skill yang luar biasa, sehingga memang harus kita antisipasi benar karena kita tidak bisa beda-bedakan siapa lagi sekarang ada di semifinal ini yang masuknya semua tim kuat itu. Sehingga kalau tim sendiri walaupun kemarin kita lihat kalah 5 dari Jatim, ya itu satu kekuatan yang kita tidak bisa ukur. Nah itu Jatim waktu dia bermain lawan Jatim, tapi di partai semifinal semua punya peluang yang sama untuk bisa menang itu. Nah, ini yang patut kita waspada, kita punya barisan pertahanan. Ini adalah orang-orang yang terdekat dan gawang kita harus kita waspada dan kita harus antisipasi. Dengan kemenangan ini, tim Papua berhasil melaju ke babak semifinal menghadapi Kalimantan Timur. Sementara Sumatera Utara harus mengubur impian mereka maju ke babak semifinal. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kontingen tuan rumah Papua Selasa kemarin meraih medali emas pertama di cabang olahraga selam laut nomor 6.000 meter putri.
Anissa Fabiola berhasil mencapai finish dengan catatan waktu 1 jam 19 menit 12 detik. Disusul Priscilia Gunawan dari Jawa Timur dan Amarisa Fadia Khairanan dari Jawa Barat yang meraih perak dan perunggu. Anissa mengatakan kesabaran dan menjaga emosi adalah kunci keberhasilannya. Ia juga harus melawan cuaca yang panas serta arus laut yang deras. Harus ini aja sih kayak kan aku mempertahankan tuh emang lebih susah kan. Yes. Mempertahankan kayak juara gitu. Jadi harus kayak lebih try hard lagi, kayak ngalahin diri sendiri sih maksudnya. Jadi kayak harus lebih dari yang 4 tahun yang lalu lagi gitu. Terus kalau buat yang lain ya sebenarnya ngejar itu lebih gampang daripada mempertahankan kan. Jadi ya mindsetnya aja, mindset orang-orangnya. Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia Papua menargetkan 4 medali emas. Di Papua kita menurunkan atlet kita di selam laut atas nama Anissa Fabiola di nomor 6.000 meter. Nah, ini hari pertama kita lewati, nanti kurang lebih sekitar 4 hari. Besok Anissa Fabiola akan kembali lagi di nomor 3.000. Dan di 2 nomor ini kita targetkan adalah nomor andalan kita dan kita siap untuk 2 nomor ini untuk emas. Ya, itu sudah menjadi target kita bersama-sama dengan KONI Papua dan Provinsi Papua. Ya. Dukungan yang diberikan apa saja? Ya? Dukungan yang diberikan dari untuk para atlet. Ya, tetap kita optimis dan kita berikan semangat sesuai dengan target-target yang saya sampaikan seperti tadi. Khusus untuk 2 nomor 3.000 dan 6.000 yang diambil oleh Anissa Fabiola. Masih ada 2 lagi untuk OBA. 2 untuk olahraga bawah laut itu ada 2 lagi atas nama Ferry dan Wabidin. Nah, itu juga ada kesempatan kita di situ, tapi nanti kita lihat. Ya, 2 emas untuk 3.000 6.000 Anissa Fabiola dan 2 masih ada 2 lagi. Ya mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan bisa tercapai. Di nomor 3.000 meter yang akan dilombakan hari ini, Anissa Fabiola diharapkan masih bisa meraih medali emas bagi tuan rumah. Hingga saat ini tuan rumah Papua baru mengoleksi 3 medali emas, 2 emas dari renang kolam dan 1 medali emas selam laut. Saat ini Papua masih bertengger di urutan keempat klasemen perolehan medali dengan mengoleksi 168 medali. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Di nomor lari 1.500 meter putri, atlet asal Sumatera Utara berhasil meraih medali emas dalam pertandingan yang digelar di Mimika Sport Complex pada Senin lalu. Ini merupakan medali emas pertama yang diraih Agustina di ajang pesta olahraga nasional. Atlet yang pernah bertanding di Singapura Open tahun 2018 itu berhasil mencatatkan waktu 4 menit, 28 detik. Sedangkan di urutan kedua diraih atlet asal Nusa Tenggara Barat, Dian Ekayati, dan di posisi ketiga diraih Novia Nur Nirwani asal DKI Jakarta. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk ibunda saya yang di kisaran Medan, dan terutama untuk suami saya. Terima kasih telah mendukung, dan terutama untuk khusus Sumatera Utara, terima kasih atas doa dan dukungannya. Rimak sudah. Persiapan khususnya selama pandemi, dari pandemi sampai sekarang ini persiapannya khusus itu karena gimana kita karena pandemi ini kan jam terbang seperti pertandingan seperti tidak ada kan, jadi kita belum tahu sampai mana tolak ukur kita gitu kan. Baru ini pertama kali event yang diselenggarakan di Indonesia di nasional ya PON ini, berarti ini sebagai tolak ukur kita ke depannya, berapa limit yang kita dapatkan untuk memperbaiki ke depannya. Agustina mengatakan medali emas ini ia sumbangkan untuk 1 tahun ulang tahun pernikahannya. Dari Mimika Papua, Igobat Momolen melaporkan. Kontingen Jawa Barat berhasil mempertahankan gelar medali emas di cabang olahraga karate di nomor kata perorangan putra.
Medali emas diraih M. Ivan Fairuz Taher yang mengalahkan Detrina Sabda Nugraha dari Jawa Timur dengan skor 25-34 di Gor Politeknik Penerbangan Jayapura, Papua, Senin lalu. Di partai final ini, Ivan yang baru pertama kali turun di ajang PON menampilkan kata Oyadomari no Pasai. Sementara karateka tuan rumah Kurniawan harus puas berbagi tempat di peringkat ketiga dengan medali perunggu bersama Andi Dasril Dwi Darmawan dari Sulawesi Selatan. Ivan mengatakan medali emas yang diraih hasil latihan yang panjang. Ia berharap bisa mempertahankan gelar ini pada PON berikutnya. Tentunya sangat senang, alhamdulillah Allah telah mengasihi medali emas. Insya Allah akan saya pertahankan ke depannya. Terus terima kasih banyak yang telah mendukung. Sudah itu aja. Persiapannya selama ini? Persiapannya panjang. Kita kurang lebih 2 tahun latihan semenjak Prapon 2019. Ini PON berapa yang diikuti? Baru pertama dan dapat langsung emas. Mas pertama. Umurnya berapa tuh? Umurnya 20 tahun. Dengan tambahan medali emas dari cabang olahraga karate, Jawa Barat semakin kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali emas PON ke-20 Papua disusul Jawa Timur dan DKI Jakarta. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Atlet nasional Muhammad Zohri kembali merebut medali emas kedua di lari cepat nomor 200 meter putra yang berlangsung di venue atletik Mimika Sport Complex Senin lalu. Ini merupakan medali emas kedua yang diperoleh Zohri untuk kontingen Nusa Tenggara Barat. Di nomor 200 meter putra ini Muhammad Zohri berhasil mencapai garis finish dengan catatan waktu 21,31 detik. Sementara di posisi kedua diraih pelari Kalimantan Tengah Eko Rimbawan dan posisi ketiga ditempati pelari Bali Dewa Mudiasa. Zohri masih terlalu tangguh bagi para pelari lain. Sebelumnya Zohri yang menjuarai kejuaraan dunia atletik junior tahun 2008 itu berhasil meraih medali emas di nomor lari sprinter 100 meter putra. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Atlet Nusa Tenggara Barat kembali meraih medali emas di final lari 1.500 meter putra di PON 20 Papua. Ridwan berhasil menyumbangkan emas bagi daerahnya setelah berhasil mencapai garis finish dengan catatan waktu 3 menit 55,28 detik di Gor Atletik Mimika Sport Complex pada Senin lalu. Medali emas ini merupakan yang kelima diraih Ridwan. Sebelumnya di PON ke-18 Riau, Ridwan juga meraih 2 medali emas dan 2 medali emas di PON ke-19 Jawa Barat. Ridwan mengatakan medali emas ini ia persembahkan kepada keluarga yang telah mendukung dan mendoakan dia. Hari ini finish dengan catatan waktu untuk tahun ini personal best buat saya. Oh, personal best. Saya mengucapkan selamat pada diri saya juga. Beri kesempatan untuk membela Lumayan TV ini karena faktor usia saya rasa paling tua di sini. Tapi alhamdulillah masih bisa memberikan yang baik buat kita. Terima kasih semua atas Berapa personal base-nya? Ya, memang dari terakhir catatan terbaik sih, tapi tidak semua itu menjadi sesuatu acuan. Nanti pada saat bertanding baru menjadi hasil. Sementara untuk di urutan kedua diraih Robi Sianturi atlet asal Bangka Belitung dan di urutan ketiga diraih Muhammad Hadrin Mahdang asal Gorontalo. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke hingga saat ini belum melayani permintaan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah secara siri atau nikah agama. Di Merauke saat ini masih banyak warga yang menikah secara tidak resmi dan belum diakui negara. Biasanya disebabkan karena biaya atau belum ada restu dari orang tua hingga berbagai macam alasan. Sekretaris Kantor Disduk Capil Merauke, Didik Sudarmanto mengatakan petunjuk teknis terkait penerbitan kartu keluarga tersebut belum ada.
Sehingga bila ada pasangan yang meminta pelayanan tersebut, Disdukcapil akan berkoordinasi ke tingkat atas. Jadi Dinas Dukcapil sampai dengan saat ini belum memberikan pelayanan karena dari masyarakat itu belum ada yang mengajukan terkait dengan pernikahan siri. Kalaupun pada satu ketika ada masyarakat yang meminta pelayanan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke akan meminta atau menerapkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, terutama untuk yang sudah menikah dari suami atau istri. Tetapi kalau untuk yang bujang ini memang kita arahkan untuk segera mereka melakukan pernikahan saja secara resmi, baru kita catat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan cakupan pernikahan secara resmi di masyarakat itu, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan pernikahan massal yang kami laksanakan di distrik-distrik yang sudah hidup bersama, sudah punya anak tapi belum menikah. Kami arahkan untuk kami buat kegiatan mereka bisa menikah gereja dan dicatat dalam dokumen kependudukan pencatatan sipil. Dengan saat ini warga di Kota Merauke ini Pak, memang datanya cukup banyak yang belum menikah secara resmi Pak ya? Disinyalir memang mungkin banyak ya, itu cukup banyak, tapi memang kami tidak punya data secara resmi terkait dengan itu, karena untuk yang nikah-nikah siri itu kan bersifat rahasia, jadi harus sebenarnya dilaporkan baru bisa kami catat, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu tugasnya mencatat terus di garis bawah ini, mencatat terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Saat ini disinyalir masih banyak warga di Merauke, khususnya yang tinggal di pelosok, belum menikah secara resmi atau tercatat baik di gereja maupun KUA. Untuk mengatasi hal tersebut, Disdukcapil kerap menggelar kegiatan nikah massal di tingkat distrik, sehingga pasangan yang belum nikah resmi bisa sah tercatat di negara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambe.